Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Uzlifah beserta rekan saya Siti Humairah. Di sini kami akan memaparkan analisis skripsi manajemen sarana prasarana pembelajaran di SD Tumbuh 1 Yogyakarta tahun 2014 oleh Oktina Dwi Kartikasari. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Ibu Liza Susanti, SPD MPD. Langsung aja yang pertama di sini ada profil sekolah. Nama sekolah SD Tumbuh 1 Yogyakarta. Karakteristik sekolah SD Tumbuh 1 Yogyakarta ini merupakan sekolah dasar yang berdiri tahun 2006 dan menerapkan pendidikan inklusif. Visi dan misi sekolah SD Tumbuh 1 Yogyakarta ini, visi anak tumbuh dan berkembang sebagai pembelajar yang berkarakter, menghargai keberagaman dan kearifan lokal, mencintai tanah air, dan menunjukkan kesadaran sebagai warga dunia. Kemudian misi, kami komunitas belajar sekolah dasar Tumbuh 1 bekerja bersama orang tua dan masyarakat dalam semangat pendidikan yang menghargai budaya Jogja dan keberagaman tumbuh dan berkembang untuk kepentingan terbaik anak. Selanjutnya yaitu tujuan Sekolah Dasar Tumbuh 1 Yogyakarta. Ada 9 tujuan. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran inquiry yang mendorong anak menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, kreatif, eksploratif, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mengadakan kegiatan belajar yang menggali kearifan lokal dan kebudayaan dunia. Kemudian yang keempat, memberi kesempatan pada anak untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai potensi dan kebutuhannya. Selanjutnya yang kelima, menumbuhkan empati dan toleransi anak terhadap keberagaman agama, budaya, ekonomi, dan kebutuhan khusus. Selanjutnya keenam, memberikan pengetahuan dan pengalaman belajar yang berdasar pada penghargaan dan kepemilikan lingkungan serta kelestarian alam. Kemudian yang ketujuh, memfasilitasi dengan pembelajaran yang menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara. Kemudian yang kedelapan, menjadi research center bagi masyarakat tentang pengembangan pendidikan inklusif. Kemudian yang kesembilan, menciptakan iklim pembelajar bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya yaitu kurikulum sekolah. SD Tumbuh 1 Yogyakarta ini memiliki kurikulum yang sedikit berbeda dengan sekolah dasar pada umumnya dan memiliki aturan sendiri dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dengan pengayaan pada isi materi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak, konteks sekolah, keluarga, budaya, dan dunia. Pengayaan juga dilakukan pada mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris dengan mengacu pada Cambridge International Primary Program atau CIPP. Selanjutnya yaitu tenaga pendidik di SD Tumbuh 1 Yogyakarta. Ada 3, yang pertama guru utama, kemudian yang kedua guru pendamping atau shadow. Guru shadow ini adalah guru pendamping yang bekerja secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus selama masa prasekolah atau sekolah dasar. Kemudian yang ketiga ada guru pendamping khusus atau GPK, guru yang melayani kebutuhan pendidikan siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif yang berkolaborasi dengan guru kelas. Keadaan peserta didik SD 1 Tumbuh 1 Yogyakarta ini dalam proses penerimaan peserta didik yang dimiliki untuk kebutuhan khusus dilakukan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Sebelum diterima, terlebih dahulu dilakukan observasi yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam emosi, sosial, perilaku, dan kognitif. Kemudian orang tua itu diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekolah yang hasilnya disesuaikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh sekolah. Penentuan peserta didik berkebutuhan khusus juga disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, langsung aja kita ke pembahasan utama yaitu manajemen sarana prasarana di Sekolah Dasar 1 Yogyakarta. Nah, manajemen sarana prasarana ini ada 7. Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kedua, pengadaan sarana prasarana pembelajaran. Yang ketiga,
ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran. Keempat, penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kelima, pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. Yang keenam, pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran. Dan yang ketujuh, penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, di sini kita akan memaparkan satu-satu dari ketujuh manajemen prasarana tersebut. Yang pertama di sini ada perencanaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan itu perlu dirancang dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan di sekolah. Perencanaan sarana prasarana terhadap kebutuhan sarana bagi siswa kebutuhan khusus dilakukan oleh koordinator pelaksana pendidikan inklusif dan dibantu oleh GPK atau guru pendamping khusus serta guru kelas. Kemudian, perencana sarana pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kriteria kehususan yang terdapat pada siswa tersebut. Selanjutnya, orang tua siswa yang anaknya merupakan ABK lebih banyak dilibatkan terkait kebutuhan belajar di sekolah. Di sini tuh orang tua akan bekerjasama dengan guru untuk memenuhi kebutuhan ABK di sekolah, baik kebutuhan sarana pembelajarannya maupun pengadaan belajarnya. Yang kedua yaitu pengadaan sarana prasarana. Nah, pengadaan sarana prasarana ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pembelajaran. Dalam pengadaan sarana prasarana ini, koordinator pelaksana pendidikan inklusif diberi otonomi dalam melakukan pengadaan sarana pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa berkebutuhan khusus. Sekolah telah memiliki sarana prasarana yang digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus meskipun dalam ketersediaannya belum terlalu lengkap. Kemudian, pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran bagi siswa ABK juga diusahakan dengan pemberian uang program kepada koordinator pelaksana pendidikan inklusif. Selanjutnya yaitu masih dalam pengadaan sarana prasarana. Di sini ada prosedur pengadaan yang juga berlaku di sekolah dengan perlibatan guru dan atau GPK yang dapat diketahui pada penjelasan sebagai berikut. Di sini terdapat 6 prosedur. Yang pertama, guru dan atau GPK melakukan analisis kebutuhan sarana pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar selama 1 bulan. Kemudian yang kedua, guru dan atau GPK akan melakukan seleksi terhadap kebutuhan tersebut dan melihat sarana pembelajaran yang sudah ada serta ketersediaan uang program yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, guru dan atau GPK mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, yang keempat, guru dan atau GPK melakukan pengadaan sarana pembelajaran dengan cara membeli atau membuat. Kemudian yang kelima, bila sarana pembelajarannya dilakukan dengan cara membeli, maka guru akan langsung menggunakannya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu, bila sarana pembelajarannya dilakukan dengan cara membuat, maka guru akan menyiapkan bahannya untuk dibuat sendiri ataupun melibatkan kreativitas siswa kemudian digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu inventarisasi sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, inventarisasi ini merupakan kegiatan pencatatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara teratur sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, SD 1 Yogyakarta ini juga telah melakukan pencatatan atau inventarisasi terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang dimilikinya. Kegiatan tersebut berupa pencatatan terhadap nama barang, sumber pengadaannya, bahan pembuatan barang, tahun pembelian, dan jumlahnya. Kemudian pelaksanaan inventarisasi ini dilakukan sekolah sejak berdiri, namun pendokumentasinya baru dilakukan sejak setahun terakhir. Itu karena divisi sarana prasarana Meru akan divisi baru yang ada di yayasan, sehingga dokumen yang terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah baru sedang dilakukan penertiban. Yang keempat, penggunaan sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SD Tumbuh 1 Yogyakarta telah memiliki aturan dalam penggunaannya, seperti buku, alat peraga, media pembelajaran, ruang komputer, dan sarana olahraga yang dimiliki oleh sekolah. Sama misalnya pada penggunaan ruang terapi, yaitu hanya berdasarkan pada kebutuhan
siswa ABK yang pada waktu-waktu tertentu memerlukan pendampingan khusus dari guru kelas atau GPK. Kedua, alat terapi motorik yang digunakan oleh anak tunagrahita atau anak autis didampingi oleh guru kelas atau GPK. Kebutuhan sarana pembelajaran bagi siswa ABK juga dilengkapi oleh guru kelas atau GPK dan